Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilma Dwi Putri dengan NIM 241423000. Saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran yaitu terkait tugas 2 saya, di mana dosen pengampu saya itu ya Pak Liper mana. Baik skala pengukuran dalam statistika sosial. Eh, skala dalam statistika sosial, skala pengukuran ada tingkatan adalah cara untuk mengukur variabel dalam penelitian agar data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis secara statistik. Sedangkan menurut Sugiono dalam bukunya itu halaman 132 tahun 2019, skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukuran atau sehingga alat ukur tersebut dapat menghasilkan data yang kuantitatif. Dengan kata lain dapat kita singkat sebagai skala pengukuran adalah untuk membantu peneliti untuk mengklasifikasi, menginterpretasikan data berdasarkan tingkat kuantifikasi dari variabel yang diukur. Tujuan dari skala pengukuran ini dalam statistika sosial itu yang pertama itu menentukan jenis data yang diperoleh, baik itu nominal, ordal, interval, atau rasio. Yang kedua, menentukan jenis analisis statistik yang tepat. Yang ketiga, menjamin keakuratan dan konsistensi hasil pengukuran. Yang keempat, mempermudah interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, eh, dalam skala pengukuran terdapat 4 jenis, jadi mana yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya itu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau data ke dalam kategori tanpa menunjukkan urutan atau tingkatan. Dan data ini juga bersifat kategorikal dengan hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contohnya seperti jenis kelamin laki-laki ada satu, nomor satu, sedangkan perempuan nomor dua. Status pernikahan ada dua juga itu menikah dan belum menikah. Sedangkan agama Islam terdapat empat, terdapat maaf, terdapat beberapa di Indonesia yang pertama ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ciri-ciri skala nominal ini tidak memiliki urutan, tidak memiliki jarak antar kategori, dan terdapat analisis yang dapat dilakukan modus dan frekuensi dan persentase. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang menunjukkan peringkat atau urutan, tetapi tidak menunjukkan jarak yang sama antar nilai. Artinya di mana data bisa dibandingkan tetapi tidak diketahui seberapa besar perbedaan antar nilainya. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SD, SMA, SI. Dan terdapat juga pada kepuasan sangat puas, sangat tidak puas, sangat tidak puas atau puas. Ciri-cirinya ada urutan terdapat seperti tingkatan yang berbeda antara satu, 2, dan 3. Dan juga jarak antar kategori tidak sama. Dan mereka itu tidak sama, tidak setara, tapi ada tingkatan. Dan analisis yang dilakukan adalah median, modus analisis, dan non-parametrik. Selanjutnya, skala interval. Skala ini menunjukkan jarak yang sama antara dua nilai, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Di mana nol di sini tidak berarti tidak ada, melainkan hanya sebuah posisi pada skala. Suhu, contohnya terdapat pada suhu Celsius atau Fahrenheit. Yang kedua, skor tes IQ. Yang ketiga, skala Likert atau biasa diperlakukan sebagai interval dalam analisis statistik. Ciri-cirinya memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai dan tidak memiliki titik nol yang mutlak dan analisis yang dapat dilakukan yaitu mean, standar deviasi, korelasi, dan Pearson. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio adalah skala paling tinggi tingkatnya di antara yang lain. Karena dia ini memiliki semua karakteristik skala sebelumnya, baik urutan, jarak yang sama, dan titik nol absolut, yang dimana nol berarti tidak ada. Contohnya umur, terdapat tahunnya. Berat, terdapat kilogram. Pendapatan, terdapat rupiah atau dolar atau yang lainnya. Tingkatannya juga ada. Lama bekerja, terdapat jam, menit, detik. Ciri-cirinya urutan dan jarak yang sama.
dan tidak ada titik nol mutlak dan analisis yang dilakukan dapat semua kita lakukan dari sebelumnya termasuk rata-rata, standar deviasi, korelasi, dan registrasi. Studi kasus yang terdapat dalam skala-skala ini di mana yang pertama skala nominal, yaitu jenis kelamin responden ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Di mana data ini yang menunjukkan kategori tidak ada urutan antara laki-laki dan perempuan yang mereka bisa saja bertukar atau perempuan di atas atau laki-laki di bawah. Hal ini tidak berpengaruh. Dan analisa hanya bisa dilakukan dengan menghitung frekuensi atau persentase yang paling tinggi atau yang paling rendah. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ini menunjukkan urutan atau peringkat, tetapi jarak antar kategori tidak dapat diukur secara pasti. Dapat kita lihat dalam studi kasus pengisian eh, pengisian kecepatan pelayanan atau yang lainnya seperti sangat tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Kita tahu bahwa sangat puas lebih tinggi dari puas, tetapi selisih antara tiap kategori tidak dapat diukur secara numerik. Selanjutnya, skala interval. Skala interval memiliki urutan dan jarak antara nilai yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contoh datanya terdapat pada pelayanan di ukuran dia termometer yang dimana 25 derajat Celcius, 26 derajat Celcius, 27 derajat Celcius. Di mana perbedaan antara 25 dan 26 Celcius sama dengan antara 26 sama dan 27 Celcius. Namun nilai 0 Celcius tidak berarti tidak ada suhu, sehingga nolnya bersifat relatif. Selanjutnya, skala rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik skala interval dan juga nol absolut. Nol berarti tidak ada sama sekali. Berapa lama, contohnya terdapat berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan urusan di KTP. Bisa dicantumkan dalam 15 menit, 30 menit, 1 jam, tergantung berapa lama kita butuhkan. Jika waktunya 0 menit, berarti tidak ada waktu yang dihabiskan. Selain itu, rasio ini bisa digunakan misalnya, seseorang yang menghabiskan 30 menit, berarti 2 kali lipat lebih lama dari yang menghabiskan 15 menit. Setelah data dikumpulkan, skala nominal digunakan untuk membuat tabel distribusi, skala ordinal digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan rata-rata, skala interval digunakan untuk melihat hubungan antara suhu dan kenyamanan pelayanan, skala rasio digunakan untuk menghitung rata-rata waktu pelayanan dan efektivitas petugas. Kesimpulannya, skala pengukuran merupakan fondasi penting dalam penelitian kuantitatif. Pemilihan skala yang tepat akan menentukan kualitas data dan jenis analisis statistik yang dapat dilakukan. Semakin tinggi skala yang kita dapat, semakin luas pula metode analisis yang kita bisa gunakan. Skala pengukuran menentukan bentuk data dan jenis analitik statistik yang dapat dilakukan. Skala nominal dan ordinal digunakan untuk data kualitatif, sedangkan interval dan rasio untuk data kuantitatif. Semakin tinggi tingkatnya skalanya, semakin luas analisis yang dapat dilakukan. Pemilihan skala yang tepat dan meningkatkan validitas, reliabilitas, dan ketetapan hasil penelitian. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.